25 April 1952, Batalion Infanteri Yonif para Rider 330 Tridharma punya peran besar dalam sejumlah operasi penumpasan gerakan separatis. Ada salah satu kisah satuan yang dahulu bernama Yonif Lintas Udara Inut 330 dalam pertempuran Jurang Laga yang terjadi pada 7 Juli 1995. Ada seorang sosok gembong gerakan separatis Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste atau Fretilin yang sangat ditakuti, yaitu Rodak Teki Timur alias Rodak TT. Nama Rodak sudah terkenal saat pasukan Tentara Nasional Indonesia melancarkan operasi Seroja di Timor Timur pada Desember 1975. Rodak juga dikenal sebagai salah satu pengawal pemimpin Fretilin, Hasananan Gusmao, sekaligus komandan pasukan Fretilin Sektor Laga, Distrik Bau Cau. Komandan Rodak adalah komandan Valintil berasal dari Laga Bau Cau yang sangat tangguh dalam perang melawan TNI dan sering bertemu dengan pasukan elit TNI. Nama saya Papa Miliakan Video sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang tim Combat Intelligence Unit yang berhasil menumpas komandan Rodak Teki Timur dari Fretilin. Inilah channel Bangsa Indonesia. Rodak saat invasi Indonesia di Timor Leste pada 7 Desember 1975, dia masih berumur 17 tahun dan meninggalkan daerah asal dan sanak keluarganya untuk memegang senjata demi berjuang dengan Valintil. Di tahun 1983, Komandan Rodak dipercayai oleh Sanana untuk jadi pengawal pribadi. Di era awal tahun 90-an, Rodak sudah dikenal oleh kaum muda Timor Leste saat gerakan bawah tanah semakin kuat di Dili dan di seluruh Timor Leste. Karena kemampuannya dalam bertempur, ketegasan dan simpatik yang tinggi, maka bagi para kaum muda dan klandestin menaruh rasa hormat begitu besar terhadap Rodak. Semua pasukan TNI yang pernah bertugas di Timor Leste di tahun 80 dan 90-an sering mendengar nama Rodak. Rodak sering terlibat kontak senjata dengan TNI dan tim Raja Wali yang mengakibatkan banyak tentara dari pihak TNI yang tewas dalam pertempuran. Sampai sekarang, masih banyak kalangan dari TNI yang pernah bertugas di Timor Leste masih mengingat tentang Komandan Rodak dan kehebatannya dalam bertempur. Singkat cerita, tim khusus Combat Intelligence Yonif Linut 330 di bawah Komandan Letnan 1 Infanteri Tanjo Budi Revita ditugaskan untuk berangkat ke Timor Timur sekitar Maret sampai April tahun 1995. Dan salah satu misi yang harus diselesaikan adalah meringkus kelompok separatis Fretilin di bawah pimpinan Rodak. Tim intelijen tempur Kostrad tahun 1995 diterjunkan ke wilayah Laga, Timor Timur untuk memburu beberapa petinggi partai Unidade. Ternyata, memang benar, Rodak TT yang menjadi penguasa Unidade di Laga berada di wilayah operasi mereka. Tentu saja, tak mudah bagi Tandio dan pasukannya untuk menemukan sosok Rodak. Meskipun Tandio dan anak buahnya kerap terlibat kontak tembak dengan sejumlah anggota Fretilin, pengejaran terhadap Rodak membutuhkan waktu sampai 4 bulan lamanya hingga sampai saat tim tempur yang bernama Merpati Putih 4 menemukan jejak manusia di pinggir sungai. Pada 7 Juli 1995, Tandio dan anak buahnya yang tengah beristirahat di sisi sungai melihat jejak orang mengambil air. Tak basa-basi, Tandio langsung menginstruksikan anak buahnya bergerak melacak jejak tersebut. Tandio membagi pasukannya menjadi 2 tim kecil. Tim pertama diberi nama Sanca yang beranggotakan 10 orang prajurit dan dipimpin langsung oleh Tandio. Sementara satu tim lainnya dinamai Cobra berisi 2 personel, diberi tugas untuk menjaga basis operasi. Tim Sanca pun bergerak mengikuti jejak. Ternyata, hanya selang beberapa waktu tim ini berhasil menemukan sebuah pos yang menjadi sarang pasukan Fretilin. Baku tembak pun tak terelakkan, meski hanya beranggotakan 10 orang prajurit, Tandio dan anak buahnya berhasil membuat pasukan Fretilin lari tunggang langgang. Meski demikian, ada 2 orang anggota Fretilin yang masih bersikeras untuk bertahan. Mengetahui hal ini, 2 anak buah Tandio, Kopral 2, Samsul Bahri dan prajurit 1, Ali Fikri, bergerak maju melalui salah satu sisi. Saat kedua prajurit ini bergerak maju, tampak 2 orang anggota Fretilin berlari sambil melancarkan tembakan membabi buta. Beruntung, Samsung dan Ali terhindar dari tembakan itu. Melihat ada 2 anggota Fretilin yang melarikan diri dari jurang, Tandio memerintahkan Samsul dan Ali mengejarnya. Sementara, sebagian prajurit lain tetap bertahan untuk bertahan di puncak jurang.
Ali hampir saja menjadi korban tembakan saat seorang pria berambut kribo muncul dan memberondong senapannya. Namun lagi-lagi, Ali lolos dari maut. Ali dan Samsul bahkan terus bergerak maju hingga berjarak sangat dekat dengan pria tersebut. Pria kribo itu kembali mengarahkan moncong senapannya ke arah Ali dan Samsul. Apesnya, senapan pria itu macet sehingga gagal menghabisi nyawa Ali. Sontak, Samsul pun menarik Ali dan langsung menembak pria kribo itu 2 kali hingga tersungkur. Tak ambil resiko, Samsul kembali menembak pria itu beberapa kali. Aneh bin ajaib, pria kribo itu ternyata belum mati. Ia masih bergerak-gerak seakan peluru tajam senapan Samsul tidak mampu merenggut nyawanya. Tanpa pikir panjang, seorang prajurit langsung melemparkan granat ke arah pria kribo itu. Ledakan granat membuat pria itu terpental jauh. Setelah pertempuran usai, para prajurit di bawah komando Tanyo menggeledah pos milik anggota Fretilin tersebut. Sejumlah senapan dan ratusan butir peluru berhasil diamankan. Selain itu, tim khusus unit Lino 330 ini juga melakukan proses identifikasi para jenazah anggota Fretilin. Siapa sangka, pria kribo yang tangguh tadi adalah Rodak Teki Timur, komandan Fretilin sektor Laga yang sudah lama dicari anggota TNI. Sosok Tandio yang saat itu menjadi komandan tim khusus combat intelligence unit Lino 330 saat ini sudah menjadi perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, Tandio saat ini memiliki posisi Direktur Pengarahan Komponen Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Selain terlibat dalam operasi militer di Timur Timur, unit Lino 330 atau unit para Rider 330 Tridharma juga berperan dalam operasi penumpasan perjuangan rakyat semesta, operasi Baratayuda, penumpasan separatis Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dan gerakan 30 September 1965 yang didalangi Partai Komunis Indonesia. Nah, tadi kisah tentang tewasnya Rodak selaku komandan Fretilin. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini. Dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Namaku Bapak Akmal dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.